Assalamualaikum, salam sejahtera. Video ini merupakan video kesatuan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai cash flow estimation and risk analysis, khususnya tentang capital budgeting. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengestimasi projected cash flow, kali ini kita akan belajar bagaimana menganalisa resiko dalam suatu capital budgeting. Perlu teman-teman ingat bahwa masing-masing proyek itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah, resiko ini mencerminkan uncertainty atau ketidakpastian terhadap profitabilitas suatu proyek di masa depan. Nah, resiko ini bisa diukur dengan standard deviation NPV, standard deviation IRR, atau juga beta. Ya. Pertanyaan utamanya adalah apakah dengan kita menerima suatu proyek tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap perusahaan dan stockholder, gitu ya. Ada 3 macam resiko di sini, yaitu stand-alone risk yang berhubungan dengan satu project saja, corporate risk yang berhubungan dengan resiko satu perusahaan, dan market risk yang berhubungan dengan risiko dalam suatu pasar. Kita mulai dengan stand-alone risk. Apa itu stand-alone risk? The project risk, if it were the firm suddenly accept and there were no shareholder. Jadi di sini kita hanya mengukur resiko dari, misal kita menerima project A, ya sudah, kita hanya mengukur resiko dari project A itu saja. Tapi kita tidak mempertimbangkan adanya aset yang lain, project yang lain yang mungkin perusahaan juga sedang mengerjakan project tersebut, dan di sini mengignores both firm and shareholder diversification. Resiko terkait dengan stand-alone ini dapat diukur dengan standard deviation atau correlation variation of NPV, IRR, dan NIR. Nah, nanti hasil yang dihasilkan adalah seperti ini, teman-teman. Sebelum kita membahas hasilnya, maka saya akan ke buku dulu. Oke, ini adalah terkait dengan stand-alone risk. Jadi, dalam mengukur stand-alone risk, ada beberapa pengukuran. Ada 3 pengukuran di sini, yaitu sensitivity analysis, kemudian skenario analysis, dan Monte Carlo simulation. Ketiga pengukuran ini hanya digunakan untuk mengukur stand-alone risk. Kita mulai dengan sensitivity analysis dulu ya. Apa itu sensitivity analysis? Measures the percentage change in NPV that result from a given percentage change in an input. Nah, saya garis bawahi ya. An input berarti hanya satu. Other variables held at their expected value. Oke. Contoh di sini ada key inputnya ya. Contohnya ada equipment cost, change in working capital, unit sales, sales price, dan sebagainya. Nah, berdasar tabel 12.1 yang tadi analisa tadi, tabel 12.1 ini ya, NPV yang dihasilkan adalah 78,82. Itu kita jadikan sebagai base case-nya. Oke, case mendasarnya. Kemudian dari base case tersebut kita akan membuat beberapa perubahan terhadap input ya. Perubahannya bagaimana? Ini ya, NPV 78,82 merupakan base case NPV. Kemudian kita akan melakukan beberapa perubahan. Perubahannya adalah untuk dalam sensitivity analysis ini adalah menjawab pertanyaan what if, bagaimana jika.
What if unit sales turn out to be 25% below the base case level? Gimana jika penjualannya dibuat lebih kecil 25% daripada base case NPV-nya? Atau bagaimana jika price produknya diturunkan dari $2 menjadi $1,8? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan dalam sensitivity analysis. Jadi hanya ada satu input saja yang diubah ya dalam sensitivity analysis. Kita lihat teman-teman. Sebelum kita lihat ke diagramnya, kita lihat dulu ke tabelnya. Ini adalah skenarionya. Skenarionya dibuat jika ada perubahan 25% di atas. Ini base case-nya, yaitu NPV-nya pada saat tidak ada perubahan. 0% ini bukan mencerminkan NPV 0% ya, tapi ini 0% ini adalah base case-nya, tidak ada perubahan apa-apa, maka NPV-nya adalah 78,82 ya. Ini adalah sales price, variable cost, unit sold, fixed cost, equipment, dan WACC. Nah, kemudian ini adalah deviation-nya, skenario-nya, ini ada 25%, 0, minus 25%, dan ini adalah ring-nya. Ring-nya ini adalah menghitung dari titik tertinggi sampai dengan titik terendahnya. Kemudian, teman-teman, angka yang ada di sini, yang saya tarik kotak ini merupakan angka net present value-nya. Bukan angka sales price, bukan angka variable cost, bukan angka unit sold, dan sebagainya, bukan. Ini adalah hasil dari perhitungan net present value. Jadi saya ambil satu contoh. Contoh yang ini, yang $1.029,78. Ini maksudnya apa? Maksudnya apabila fixed cost, ini kan antara intersection antara fixed cost dan minus 25%. Apabila fixed cost-nya diturunkan sebesar 25% dari base case-nya, maka berapakah nilai NPV-nya? Ya, jadi fixed cost-nya saya tulis dulu. Fixed cost-nya itu diturunkan 25%. Lalu pertanyaannya, NPV-nya berapa? Nah, di situ dijawab, NPV-nya di sini adalah $1.029,78. Ya. Caranya bagaimana? Ya sudah, caranya kita gunakan ilustrasi yang ada di base case tadi, yang ada di titik 12.1 tadi, kemudian kita sebentar. Nah, ini ya, ini adalah ilustrasi untuk base case-nya, kemudian untuk fixed cost-nya di sini kan flat 2.000. Kita turunkan 25%-nya. Gitu ya, berarti sekitar jika kita turunkan 25%-nya berarti fixed cost-nya adalah sekitar 1.500. Nah, nanti kita hitung lagi seperti ini ke bawah, kita ketemu cash flow-nya, maka kita hitung NPV-nya berapa menggunakan rumus ini. Nanti akan ketemu seperti yang ada di tabel gitu ya. Nah, nanti akan ketemu sekian. Oke, itu maksud dari tabel ini. Nah, setelah kita menemukan NPV untuk masing-masing skenario seperti ini, teman-teman. Nah, kita buatkan garisnya satu persatu. Ini contoh yang paling kentara, garis biru adalah untuk perubahan NPV jika price-nya diubah-ubah ya, dimodifikasi. Kemudian ini untuk units, ini untuk fixed cost, variable cost, dan seterusnya gitu ya. Nah, jika dilihat di sini teman-teman, manakah garis yang paling tajam beloknya, atau bisa dikatakan steeper ya, yang paling tajam? Yaitu kalau dilihat di sini adalah price. Kemudian baru disusul oleh units. Sedangkan untuk
WACC dan equipment itu meskipun dia diubah-ubah dari 25% sampai minus 25%, tapi NPV-nya tidak berubah banyak ya kalau di sini ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada saat price-nya itu diubah-ubah, maka NPV akan menjadi sangat sensitif. Ya, kemudian jika fixed cost-nya diubah-ubah, maka NPV-nya juga sensitif, tapi tidak sensitif jika harga jualnya diubah-ubah. Kemudian bagaimana jika WACC dan equipment-nya diubah-ubah, NPV-nya tidak terlalu sensitif berubah di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya, we see that NPV is very sensitive to changes in the sales price, fairly sensitive to changes in variable cost, a bit less sensitive to unit sold and fixed cost, but not very sensitive to changes in the equipment cost or the WACC. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi semakin landai, semakin tajam ini garisnya ke atas, maka semakin sensitif perubahannya. Itu yang disebut sebagai sensitivity analysis. Nah, kemudian, nah ini ya kesimpulannya juga teman-teman. The larger the range, the steeper the variable slope, and the more sensitive the NPV is to change in this variable. Kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan yaitu skenario analysis. Jika tadi di sensitivity analysis kita hanya bisa mengubah satu input saja, yaitu contoh jika sales price, ya sales price saja yang diubah. Jika variable cost, maka variable cost saja yang diubah. Tapi berbeda dengan skenario analysis. Nah, ini di slide ada contoh-contohnya yang lebih detail ya, perhitungan untuk sensitivity analysis, teman-teman. Saya lihat ke slide dulu sebelum kita membahas skenario analysis. Nah, ini ya, jika diubah deviation from base case-nya sekian-sekian untuk WACC, maka NPV-nya berapa. Kemudian untuk sales price, jika diubah sekian-sekian percentage-nya, maka NPV-nya berapa gitu ya, cara bacanya. Oke, mohon maaf sebelum kita ke skenario, kita ke sensitivity analysis, yaitu ke kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya di sini tentu saja doesn't reflect diversification, karena dia hanya memperhitungkan resiko proyek itu saja. Says nothing about the likelihood of change in variable. Maksudnya gimana? Maksudnya jika sales-nya itu turun sebesar 25%, maka berapakah percentage kemungkinan keterjadiannya itu berapa persen gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ignores relationship among variables. Maksudnya gimana? Maksudnya katakan jika salesnya bertambah. Biasanya kalau sales itu bertambah, maka nilai mungkin nilai fixed cost-nya itu juga bisa jadi bertambah gitu ya, karena mungkin ada peningkatan produksi sehingga mesin yang dibutuhkan juga meningkat, sehingga depreciation expense-nya juga meningkat, dan seterusnya. Nah, ini tidak diperhatikan dalam sensitivity analysis. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah provides indication of stand-alone risk, jadi memang betul-betul memprovide indikasi terkait project itu saja, identifies dangerous variable, dan give some break-even information. Nah, di sini dalam sensitivity analysis kita kan bisa melihat mana garis yang memang steeper. Semakin steeper garisnya, semakin curam garisnya, maka di situ tingkat sensitivitas NPV juga akan semakin besar. Kalau NPV-nya sensitivitasnya semakin besar, maka resikonya juga akan semakin besar. Next adalah
tentang skenario analysis. Nah, ini kita baru ke skenario analysis ya. Jika tadi kita hanya memasukkan satu input saja di sensitivity analysis, tapi di tahap skenario ini kita bisa memasukkan atau mengubah-ubah beberapa indikator. Examine several possible situations. Usually dibedakan. Pertama, base case. Base case ini merupakan kasus mendasar yang sangat mungkin terjadi. Kemudian kita buat skenario yang worst dan best. Ya. Nah, ini caranya gini, kita tinggal kumpulin manajer-manajer keuangan, engineer, marketing, sales, kita kumpulkan, tolong dibuat skenario pada saat kita menghadapi kondisi terjelek, terbaik, dan kondisi yang kemungkinan memang terjadi, gitu ya. Nah, di situ para manajer akan memberikan pertimbangan terhadap fokusnya masing-masing. Kalau sales-nya lagi bagus, ya sales manager akan menaikkan penjualannya. Kemudian kalau keuangannya lagi bagus, mungkin mereka manajer keuangan akan meningkatkan cash flow yang agresif seperti itu ya. Nah, di sini dalam skenario analysis ini menyediakan ring dari beberapa possible outcome. Ini contohnya, teman-teman. Ini skenario best case, base case, worst case. Probability-nya untuk base case-nya adalah 50% dan sisanya adalah 25% masing-masing. Lihat ini, sales price, unit sales, variable cost, dan growth rate-nya masing-masing berbeda ya untuk skenario. Nah, ini kan perubahannya bisa lebih dari satu indikator, berbeda dengan yang tadi, sensitivity analysis. Dari sini kita bisa langsung menghitung net present value-nya. Oke, net present value-nya bisa kita hitung, kemudian di sini kita ketemu expected net present value sebesar 30.000 sekian. Kemudian standard deviation-nya adalah 69.000 sekian dan koefisien variance-nya adalah koefisien variation ini dari standard deviation dibagi dengan expected net present value. Ketemulah 2,3 gitu ya. Saya kembali dulu ke buku untuk skenario analysis. Skenario analysis ini tetap menghitung tentang standalone project, tetapi dengan ada ditambahkan mekanisme probabilitasnya keterjadiannya berapa, dan juga ada skenario input yang berbeda-beda ya, tidak hanya dari satu indikator saja, tapi juga dari beberapa indikator. Nah, ini predicted cash flow-nya dari 0 sampai 4 tahun. Kemudian ini WACC-nya 7,5 sampai dengan 12,5. Ini adalah perhitungan net present value-nya. Net present value-nya perhitungannya gampang ya, kalau kita pakai Excel, tinggal dimasukkan cash flow-nya, dan ini kita menggunakan rate yang ada di WACC. Nanti akan ketemu net present value masing-masing. Oke, untuk menghitung expected net present value adalah tinggal net present value ini kita kalikan dengan probabilitasnya. Seperti ini. Nah, angka ini net present value yang mulai dari best sampai worst ini saya pindahkan ke sini ya, teman-teman. Kemudian ini adalah probabilitasnya. Lihat ini, saya kalikan. Ini ya, B2 kali C2, ini saya kalikan. Oke, setelah itu, ini saya jumlahkan. Semuanya ini saya jumlahkan, ini adalah expected NPV. Expected NPV. Nah, ketemu sekian, expected NPV-nya ya. Kemudian, standard deviation-nya di sini ketemu 4370,24, saya pindahkan ke sini, dan coefficient of variation-nya di sini ketemu 6,19. Rumusnya adalah dari standard deviation dibagi dengan expected NPV. Ini ya, ketemu 6,19.
Lalu, apakah maksud dari angka-angka ini? Oke, kita lihat pembahasannya di sini, teman-teman. Nah, di sini pembahasannya adalah we also calculate the standard deviation of the expected NPV. Sekian ya. When we divide the standard deviation by the expected NPV, we calculate the coefficient of variations sebesar 6,19, which is a measure of a standalone risk. Nah, jadi coefficient of variation itu menggambarkan standalone risk. Sekarang, jika firms rata-rata resiko proyek di perusahaan tersebut adalah 2, tapi proyek A, katakan proyek S ini CV-nya adalah 6,19, berarti resiko di proyek S ini lebih tinggi daripada proyek rata-rata. Nah, ini berarti proyek ini merupakan proyek yang sangat beresiko. Oke. Project S is riskier than the average, so a higher discount rate should be used to find its NPV. Ya. Nah, di sini teman-teman, nah sekarang kita ngomongin probability density ya. Ini pada saat 25%, 50%, ini pada saat minus 25, kemudian ini keterjadiannya 25, 50, dan 25. Ini pada saat skenario-nya best case, best, base, and worst. Ini ya, hasil NPV-nya ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini, akhirnya tergambarlah probability density-nya. Ini probability density-nya. Semakin lebar kurvanya, maka menggambarkan resiko yang semakin besar juga. Ya, jadi semakin lebar kurvanya, maka menggambarkan resiko yang semakin besar juga. Nah, itu harus dipertimbangkan dalam perhitungan NPV. Yang selanjutnya yaitu, sebentar, saya kembali dulu ke slide. Nah, ini ada problems with scenario analysis. Problemnya apa? Only considers a few possible outcomes. Assume that inputs are perfectly correlated. All bad value occur together and all good value occur together. Kemudian di sini focuses on standalone risk, mengingat memang skenario analysis digunakan hanya untuk standalone risiko. Kemudian bagaimana dengan Monte Carlo simulation analysis? Kalau Monte Carlo ini sudah menggunakan software tersendiri ya, jadi dia bisa menghitung 1000 kali. NPV and IRR are calculated, processes is repeated many times, 10,000 or more. End result itu berupa probability distribution, NPV and IRR based on sample of simulated value. Nah, ini ya, berbentuk histogram seperti ini. Ini advantage dari simulation analysis yang menggunakan Monte Carlo, reflects the probability distribution of each input, show range of NPV, the expected NPV, kemudian standard deviation, dan variation, give an intuitive graph of the risk situation. Nah, ini ya. Kalau histogramnya ini semakin landai, katakan semakin landai dan semakin lebar seperti ini, maka resikonya akan lebih besar dari kasus yang ini. Disadvantage, difficult to specify probability distribution and correlation. If inputs are bad, output will be bad. Garbage in, garbage out. Maksudnya, jika data yang dimasukkan itu tidak akurat, maka juga simulasinya juga akan menghasilkan hasil yang tidak akurat juga. Gitu ya.
Oke, sekarang saya kembali ke slide untuk membahas mengenai corporate risk yang tadi saya loncati. Jika corporate risk ini merefleksi project effect on corporate earnings stability. Jadi tidak hanya mengukur resiko pada satu proyek saja, tapi juga resikonya terhadap perusahaan itu apa. Considers firms other assets. Jadi mengconsider proyek-proyek lain ya, depends on the project standard deviation and its correlation with returns on the firm's other asset measured by project corporate beta. Kemudian jika market risk reflects the project effect on a well-diversified stock portfolio, takes account of stockholders' other asset. Kalau tadi di perusahaan ini kita hanya mempertimbangkan perusahaan saja, belum mempertimbangkan stockholder. Tapi di sini kita sudah mulai mempertimbangkan market, ya, pasarnya. Jadi kita juga harus selain mempertimbangkan perusahaan, kita juga mempertimbangkan stockholdernya. Depends on project standard deviation and correlation with the stock market measured by the project market beta. Nah, di sini teman-teman saya tidak menjelaskan secara detail pengukuran corporate risk dan market risk karena perhitungannya tidak mudah, complicated karena kita mempertimbangkan banyak hal dalam perhitungan corporate risk dan market risk. Sehingga di sini kesimpulannya adalah stand-alone risk is easiest to measure, more intuitive. Core projects are highly correlated with other assets, so stand-alone risk generally reflects corporate risk. Jadi gini, stand-alone di resiko yang fokus terhadap satu proyek itu saja merupakan perhitungan yang paling mudah untuk diukur, ya, paling mudah untuk diukur. Nah, lebih baik kita bisa mengukur stand-alone risk daripada kita tidak mengukur resiko sama sekali. Jika proyek tersebut sangat berhubungan dengan aset yang lain yang ada di perusahaan, maka stand-alone risk sudah bisa mencerminkan corporate risk. Dan jika proyek tersebut juga sangat berhubungan dengan ekonomi pada suatu industri, maka stand-alone risk tersebut juga sudah merefleksikan market risk-nya. Gitu ya. Nah, itu teman-teman analisa mengenai risiko dan bagaimana kita bisa mengukur resiko. Tadi kita belajar bagaimana cara mengukur stand-alone risk-nya melalui sensitivity, scenario analysis, dan juga perkenalan terhadap Monte Carlo simulation. Semoga dapat menambah wawasan kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.